Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya pemirsa, saat ini saya akan menyuguhkan lagi update terkini begitu tentang keberadaan dari makam palsu. Nah, untuk menuju ke sini kalian boleh mengambil dari dua jalur, dari jalur alternatif desa maupun di jalur alternatif ini, yaitu arah Jatirejo Jabung, teman-teman. Nah, untuk menuju ke lokasinya makam-makam palsu yang sudah dibongkar itu, nanti kalian ketika sudah nyampe di sini, nanti kalian bisa langsung masuk gang ini, masuk gang ke kanan ya, kalau ke kanan begitu ya. Nah, saya akan mencoba untuk masuk ke kampungnya. Sekilas memang di kampung ini tidak ada kegiatan ataupun pergerakan yang mencurigakan, teman-teman. Nah, namun di dalam nanti kalian akan terkejut begitu ya, tentang adanya makam-makam palsu. Nah, ini suatu yang menjadi gebrakan awal begitu di Mojokerto ini, saudaraku, yang artinya kalian nanti boleh mengikuti ataupun mencontoh tahapan-tahapan yang dilakukan oleh salah satu organisasi seperti LS, Laskar Sabilillah, dan PWI yang dalam 3 minggu melakukan perdekatan dengan kelurahan maupun perangkat desa. Nah, ini menjadi apa ya, support yang luar biasa. Saya respon banget, saya support terhadap pemerintah desa di sini yang tegas begitu bertindak tentang adanya makam palsu yang ada di daerah ini, teman-teman. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya pribadi ya, ternyata makam-makam palsu tersebut berada di atas situs, yaitu yang diduga situs tersebut merupakan situs kumitir. Ini apa ya istilahnya, dugaan sementara itu Istana Majapahit, teman-teman, begitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada papan nama ya. Nah, di situ ada papan nama situs kumitir yang luasnya ini mencapai 6 hektar, saudaraku. Ya, teman-teman, nanti di akhir video saja ya saya review secara keseluruhan begitu tentang situs kumitir ini, dan target untuk awal kita menuju ke makam palsu seperti ini untuk jalurnya ya. Kita pakai motor supaya nanti cepat, karena ini untuk masuknya itu jalan lumayan tidak begitu lebar gitu, teman-teman. Nah, jadi situs kumitir tadi selain juga berada di sisi timur, untuk strukturnya itu nyampe ke barat, teman-teman, di kisaran dengan panjang 600 meter ya. Jadi luasnya itu 6 hektar. Nah, jadi ketika teman-teman mau mengunjungi makam palsu ini, nyampe di depan ini ada semacam ini gang masuk ke kiri. Oke, kita berhenti di sini dulu sebentar. Nanti kita review di akhir video saja untuk situs ini. Nah, di situ, teman-teman ya. Nah, itu kita bisa lihat tentang struktur yang memanjang yang diduga merupakan pagar dari Istana Timur Majapahit. Jadi makamnya itu berada di situ, di atas dari situs ya. Dan apa yang menjadi tujuan dari orang yang membuat makam palsu tadi, ingin mengaburkan sejarah kita ya. Nanti, nah ini teman-teman, kita sudah nyampe ke salah satu jalan ke kiri, kita ke kiri. Nah, seperti ini. Jadi apa menjadi tujuan dari orang yang membuat makam palsu tersebut? Sebetulnya makam tadi ataupun area makam itu punden desa sebetulnya, teman-teman, yang dikenal dengan punden Mbah Saguh. Ini menjadi punden desa kumitir begitu ya, di dusun Bendo ini. Jadi saya respect banget, respon cepat, termasuk dari ini, dari perangkat desa. Saya akuni jempol meskipun dalam artian agak telat, tapi yang pasti ada tindakan ya. Saat ini saya sudah berada di jalan alternatif yang berdekatan dengan 13 makam palsu yang sudah dibongkar. Nah, itu di bawah dari pohon besar itu. Nah, teman-teman, saya cerita sedikit bahwasannya si Soleh yang membuat dari
makam palsu tadi, ini awalnya itu menghuni di rumah ini. Jadi di tahun kisaran 2017 ya, yang mengaku Habib Soleh ini datang ke sini, begitu membentuk kepercayaan dari salah satu orang di sini dan diberi tanah begitu ya, diberi tanah ini untuk ditempatin. Nah, Habib Soleh ini membangun rumah di sini teman-teman. Ini adalah rumahnya ya. Awalnya ini adalah rumah dari Habib Soleh yang membuat makam palsu tadi di kisaran tahun 2017. Nah, setelah itu ya, entah apa yang menjadi tujuan Soleh ini, tiba-tiba dia merambat melakukan suatu kegiatan di punden desa, yaitu punden Mbah Sago yang ada di kisaran 20 meter dari sini. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini Habib Soleh ini ya, Habib Soleh ini sudah keluar begitu ya, keluar dari daerah ini kisaran dari 6 bulan yang lalu. Mungkin mereka sudah, atau dia maksud saya, sudah curiga begitu dengan adanya bahwa akan diusir dari sini mungkin ya. Nah, di sini teman-teman. Jadi cerita ini saya dapati dari anak yang punya tanah ini teman-teman. Nah, beliaunya tidak mau diwawancarai secara di depan kamera, jadi saya menangkap ceritanya barusan begitu. Saat ini rumah ini sudah dihuni oleh anak yang mempunyai rumah ini begitu ya. Jadi sekitar 6 bulan yang lalu si Habib Soleh ini menyerahkan kunci begitu kepada orang yang punya tanah ya. Nah, ini juga teman-teman, ini ada bangunan di sini yang katanya ini dari swadaya masyarakat sini. Artinya tidak mungkin begitu masyarakat tiba-tiba ujuk-ujuk memberikan sumbangan tanpa ada penggerak ya, tanpa ada penggerak. Ini rencananya seperti mau dibuat semacam musola begitu ya. Nah, ini adalah makamnya saudaraku ya, makam yang sudah 13 makam dibongkar ya, karena merupakan makam palsu seperti ini. Nah, tentang cerita kehidupan dari Habib Soleh ini yang ketika berada di sini ya, dia membuat semacam kegiatan majelis begitu ya, majelis keagamaan begitu, sehingga dipercaya oleh masyarakat begitu, yang pastinya tidak mungkin nikah-nego begitu ya. Ternyata ya tadi di ujung ceritanya dia membuat makam palsu. Jadi ini teman-teman merupakan sambungan dari struktur yang ada hubungannya dengan struktur yang tadi, yang waktu saya di jalan itu, yang memanjang begitu. Nah, di dalam dari ruangan inilah, sejak seluas 6 hektar inilah, merupakan diduga begitu Istana Majapahit Timur atau Istana Briwengker. Nah, struktur ini kalau kita lihat secara alur dari jalurnya itu menuju ke sini, ya, menuju ke sini. Dan ada struktur lagi di sini. Nah, orientasinya menuju ke sini, masuk ke area makam begitu ya. Nah, masuk ke area makam. Dan disinilah teman-teman merupakan area pemakaman yang diduga makam palsu, saudaraku. Ya, sehingga kuat dugaan tersebut dan dilakukanlah eksekusi pembongkaran. Ini dari Jombang, ada saudara dari Jombang. Nah, ini Pak Bayan ya. Nah, oke. Kalau kemarin di sini banyak orang begitu ya berkumpul di sini, sehingga saya tidak bisa mereview secara jelas tentang keberadaan makam tersebut. Namun saat ini saya akan mencoba untuk mereviewnya secara jelas teman-teman, karena ini sudah sepi dari pengunjung saudaraku ya. Sepi dari pengunjung. Oke, sebentar. Nah, di area inilah, oke. Nah, di area inilah yang kisaran luasnya ini mungkin hanya 20 kali 10 mungkin ya. Jadi di sini terdapat 13 makam yang sudah dibongkar. Sudah dibongkar. Nah, ini bekasnya teman-teman. Nah, ini bekasnya yang saat ini sudah ditutupi oleh racikan semen begitu ya. Nah, seperti ini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini juga, terus ini juga ya, ada
13 makam palsu di sini yang sudah dibongkar oleh pemerintah desa di sini. Jadi ini awalnya memang perlu pendekatan dari LS, dari PWI beserta elemen tokoh budayawan, beserta elemen tokoh masyarakat di sini, ya, pendekatan dulu terhadap ini ya, perangkat desa di sini tentang adanya makam-makam palsu yang ada di sini, teman-teman. Jadi tidak semudah membalikkan tangan begitu, teman-teman ya. Jadi tahapan-tahapan seperti inilah yang mungkin di daerah kalian itu ada indikasi makam palsu, kalian bisa boleh mencontohnya dan harus ada tindakan begitu saudaraku ya, supaya tidak apa istilahnya berkembang dengan secara liar begitu ya saudaraku. Nah, seperti ini. Jadi di sini seperti ada racikan semen yang masih basah ini dulunya merupakan bekas, bukan dulunya, kemarin lusa ini merupakan makam palsu ya. Makam palsu dengan nama-nama yang aneh, saya rasa ya. Makam-makam yang nama-nama yang aneh begitu. Nah, seperti ini saudaraku. Dan di sini juga di ini adalah sumur begitu ya. Ini sumur yang menurut warga, sumur ini itu tidak ada hubungannya dengan nama yang aneh-aneh. Ternyata di sini itu kemarin ya, itu ada sumur namanya sumur sujud ya, yang seolah-olah itu ada membuat apa istilahnya itu menghipnotis para pengunjung, seolah-olah tempat ini itu ada hubungannya dengan tokoh-tokoh agama, ulama besar di zaman dulu begitu saudaraku. Nah, seperti ini. Dan untuk bukti bahwa di sini ada hubungannya dengan peradaban kerajaan. Nah, seperti contohnya ini. Kita dapati ada dua artefak begitu ya, batu gelang ataupun batu candi yang ukurannya cukup besar, serta ada batu yang di dalamnya begitu ya, ataupun di tengah ini. Nah, ini menjadi bukti. Ini adalah bagian dari bukti peradaban masa lampau zaman kerajaan yang bisa jadi ada hubungannya dengan situs Kumitir ini. Nah, seperti ini teman-teman. Terus di sini saudaraku ya. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Ini tepat berada di samping dari dua makam yang ada di tengah ini, yang sudah dikasih pagar. Jadi indikasinya yang merupakan makam sebenar-benarnya makam adalah yang ada di dalam ini saudaraku. Nah, yang ada di dalam ini. Awalnya menurut dari penuturan warga, sesepuh desa, orang-orang yang sudah katakan kakek nenek di sini begitu ya, orang-orang sesepuh di sini hanya ada dua makam, yaitu makam Budiman dengan makam Mbah Sago, yang indikasinya berada di sini, yang merupakan makam yang sebenarnya makam begitu. Itu menurut dari tutur para sesepuh desa di sini. Tapi kenapa lambat laun terus tiba-tiba namanya diganti saudaraku, diganti Syekh Mustafa, terus yang satunya diganti Nyai Condro siapa gitu loh, diganti begitu. Dan orang yang mengganti itu bukan orang sini gitu, orang pendatang ya, orang pendatang yang ketika sudah diberi kepercayaan, katakan warga sini itu mungkin ya, karena di sini mungkin perilakunya baik, terus sering istilahnya itu memberikan tausiah-tausiah ataupun wejangan-wejangan kepada warga begitu, mungkin yo dia dipercaya masyarakat. Terus lambat laun semakin lama dia tiba-tiba membuat makam-makam palsu di sini. Dan saya rasa orang yang membuat makam tersebut begitu ya, dengan biaya yang pastinya bukan biaya pribadi, karena ini cukup besar begitu teman-teman ya. Lantainya pakai keramik, terus ada ornamen-ornamen seperti ini, pagarnya seperti ini, terus di atasnya itu nah seperti ini ya, pakai atap kafalum seperti ini membutuhkan biaya yang cukup besar, yang pastinya mereka ataupun dia begitu yang membuat makam palsu tersebut menggalang dana begitu ya, minta bantuan, membuat proposal, menyuguhkan permohonan begitu ke instansi-instansi ataupun masyarakat di sini. Dan itu memang dari masyarakat di sini salah satunya itu mengatakan bahwa ada
ada penggalangan dana ataupun minta sumbangan katanya. Bahkan beberapa tahun kemarin begitu ya, pernah mengajukan proposal untuk minta sumbangan tentang pembangunan makam ini kepada perangkat desa ya, kepada pemerintah desa sekisaran 30 juta. Namun ya alhamdulillahnya pemerintah desa di sini tanggap begitu ya, dan tidak memberikan sumbangan tersebut karena ya itu tadi sudah dicurigai, pergerakannya sudah dicurigai teman-teman. Nah, yang menjadi mirisnya adalah Punden Mbah Saguh atau sesepuh yang babat alas desa ini, itu ketika makam ini sudah dipalsukan, malah makam Mbah Saguhnya itu digeser teman-teman. Jadi dibuat makam baru di sini saudaraku, dibuat makam baru di sini dan diberi nama Mbah Saguh gitu. Kan ini seolah-olah apa ya, menggeser tokoh utama yang ada di sini yang membabat alas atau mengawali desa di sini dulu, disingkirkan seolah-olah seperti itu ya, seolah-olah tidak ada apa istilahnya itu, nggak punya derajat lah istilahnya begitu ya. Nah, ditaruh di sini teman-teman ya, yang aslinya makam Mbah Saguh itu berada di sana begitu ya, yang aslinya makam Mbah Saguh itu berada di sana di tengah itu, tiba-tiba membuat makam palsu dengan nama gelar yang ya, nama gelar, membuat makam palsu, diberi nama dengan di dalamnya ada gelar tokoh agama tertentu ya teman-teman ya, Syekh Mustafa begitu namanya ya. Wih, langsung ngasih gelar Syekh teman-teman. Ini kan cukup apa ya istilahnya tuh, ada indikasi yang benar-benar terselubung begitu loh di dalamnya ya. Ada pergerakan, kemungkinan ada pergerakan yang terselubung begitu ya. Ya, dan makam Mbah Saguhnya digeser ke sini saudaraku ya. Kan ini menjadi sesuatu yang miris ya, warga ataupun desa Kumitir yang mempunyai tokoh pembabat desa atau sesepuh yang mengawali desa ataupun di desa itu, yang menjadi orang yang berjasa banget terhadap desa ini, ternyata digeser ke sini, dikasih fasilitas seperti ini ya, terus membuat makam di sini ditulis Mbah Saguh. Sangat-sangat apa ya istilahnya, perbuatan yang cukup keji aku ngarani ya. Cukup keji. Nah, ini teman-teman adalah salah satu buktinya bahwa nah, batu nisan ini, dua batu nisan ini ya, yang awalnya adalah salah satu batu nisan yang menancap di makam palsu di area ini ya. Ada 13 makam teman-teman yang dibongkar oleh perangkat desa, oleh pemerintah desa di sini. Saya respect banget, saya support banget, dan kita beri apresiasi yang luar biasa terhadap perangkat desa ini ya. Begitu. Nah, ini teman-teman. Di sini termasuk ini dia menyamarkan begitu ya, nama tokoh agama ya dengan nama tokoh orang-orang kuno. Sepertinya dia itu apa istilahnya, punya trik tersendiri begitu ya, supaya mungkin ya, ini analisa saya saja, supaya mungkin ketika makam-makam yang dibuat ya, makam-makam palsu yang dibuat di sini tidak dicurigai, sehingga disamarkan dengan dua nama tokoh yang berbeda. Yang pertama, dia memberikan makam dengan nama tokoh agama tertentu begitu ya. Terus yang kedua, dia juga memberikan atau membuat makam dengan nama tokoh di masa lampau seperti Semar, yang apa gitu. Di sini ini teman-teman ya, di sini ini makam dari itunya, yang Semar atau siapa itu, di sini ini awal itu. Sekali lagi teman-teman, apa indikasi ataupun latar belakang dari orang-orang yang membuat makam-makam palsu di sini? Apakah ada istilahnya bisnis kotak amal begitu, atau tujuan tertentu? Karena di sini teman-teman, ini juga selain ada makam di sini, dia menyediakan kotak amal saudaraku ya, menyediakan kotak amal yang di bagian luar ini diberi semacam cat hitam begitu ya, supaya yang mungkin di dalamnya tidak kelihatan. Nah, seperti ini adalah kotak amalnya. Ini sudah dibongkar saudaraku loh ya, di dalamnya kosong. Terus selain juga membuat makam palsu, ternyata di
sudut sini, di pojokan sini, di daerah sini ada ruangan begitu yang bisa jadi ini hanya sebagai pendukung saja ya, membuktikan saja sebagai pendukung bahwa ini ada hubungannya dengan karomah ya, karomah nama tokoh agama tertentu yang dipalsukan di sini saudaraku. Jadi ini ada ruangan seperti ala kubah begitu. Kalau kita lihat di dalamnya saudaraku ya. Nah, ini di dalamnya ini ada semacam ini ya, tulisan begitu. Nah, ada semacam tulisan begitu ya. Nah, kalau kita coba masuk, ini ruangannya hanya cukup satu orang. Mungkin tujuannya untuk bersemedi begitu ya, untuk bertirakat di sini begitu ya. Nah, jadi di situ itu banyak sekali tulisan-tulisan yang dibuat semacam membentuk pola-pola tertentu. Nah, seperti ini ya. Tujuannya oke lah ya, orang yang duduk di sini dengan tujuan yang baik pastinya akan menghasilkan yang baik. Tapi cara yang membuat ini loh, cara yang membuat dari awal makam-makam palsu di sini ini loh, ini yang menjadi tidak boleh dicontoh, dan hal tersebut yang pastinya ada tujuan yang terselubung di dalamnya saudaraku. Nah, jadi tepat persis berada di sudut dari makam-makam palsu ini adalah bekas ataupun jejak bongkaran kemarin lusa ya. Dan ini adalah makam dari Mbah Sago sebagai punden desa Kumitir ya, di dusun Bendo ini. Jadi di dusun Bendo ini ada, menurut dari tutur warga para sesepuh desa itu, ada orang yang mengawali desa atau istilahnya membabat alas begitu ya, yang mengawali desa namanya Mbah Sago, dan disinilah yang diduga merupakan makam yang sebenarnya. Jadi kemarin lusa ataupun tahun-tahun sebelumnya, dua makam ini justru bukan nama Mbah Sago ya, bukan nama Mbah Sago, tapi makam dari Syekh Mustafa dan siapa tuh, Nyai siapa gitu loh. Jadi semacam ala dua orang gitu ya, mungkin suami istri atau apa begitu ya teman-teman. Sehingga saat ini ataupun kemarin itu sudah diambil semua, beserta ada silsilah juga ya. Jadi kemarin aku yang sempat menyaksikan langsung kondisi pembongkaran tentang ornamen-ornamen sebagai pelengkap penguat makam di sini. Di sini ini tertulis, terpampang begitu ya, di sini terpampang papan nama begitu ya, papan nama, nama-nama silsilah dari makam palsu yang dibuat oleh orang itu gitu ya, orang yang membuat makam palsu tadi. Jadi setelah saya baca kemarin itu di sini, ternyata di sisi bawah itu ada keterangan hanya berdasarkan mimpi ya, hanya berdasarkan petunjuk dari kiai yang ketika ditanya kiainya siapa, katanya alasannya sudah meninggal. Itu kan tidak logis begitu teman-teman ya. Nah, hal tersebut ataupun kondisi terkini ya di sini ini menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain yang ada indikasi makam palsu. Kalian mungkin bisa mencontoh gerakan-gerakan ataupun tindakan yang dilakukan oleh Laskar Sabilillah, PWI beserta para elemen budayawan di sini ya, melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama. Terus habis itu dia atau mereka begitu melakukan pendekatan dengan perangkat kelurahan seperti kepala desa, ya Kasun, dan polsek setempat begitu teman-teman. Nah, ketika ada indikasi bahwa makam yang dituju benar-benar makam palsu dan orang yang membuatnya tidak bisa membuktikan ya, setidaknya paling tidak lah, kalau tidak bisa membuktikan secara akademis begitu ya, ada sesepuh yang benar-benar asli orang situ yang mengetahui betul bahwa dari zaman dulu itu memang sudah benar-benar makam. Tapi sebaliknya, kondisi di sini malah sebaliknya ya, dari dulu tidak ada makam, hanya ada satu makam Mbah Sago, ternyata lambat laun tiba-tiba banyak makam yang saat ini sudah ada 13 makam yang dibongkar. Baik teman-teman, ini adalah struktur situs Kumitir yang diduga merupakan Istana Timur ataupun Istana Briwengker. Itu adalah lokasi di mana ada 13 makam palsu Ba'alawi yang dibongkar ya. Dan kita coba menuju ke situs Kumitir yang lebih luas lagi melewati sini teman-teman ya. Nah, jadi sambungan dari struktur ini itu orientasinya ke utara begitu ya, tersambung nanti ke situs yang di sana. Oke, lewat sini. Nah, lewat sini teman-teman.
Dekat sekali kok, dekat sekali ya. Jangan skip dulu supaya kalian bisa membaca area ya, bisa membaca area situs Kumitir ini. Nah, itu ada bangunan begitu ya. Kurang tahu itu bangunan apa. Dan kita coba menuju ke sini, teman-teman. Nah, sampai sini kita sudah dapati lagi struktur dari bagian situs Kumitir. Nah, jadi luasnya itu 6 hektar, saudaraku. Sangat luas sekali ya. Bangunan apa ya seluas 6 hektar? Kalau tidak ada hubungannya dengan bangunan istimewa, mungkin juga ya tadi dugaannya itu benar merupakan istana Briwengker ya, atau istana Timur Majapahit. Nah, itu ada struktur lagi yang ditemukan di kedalaman kisaran 3 meter. Ya, itu tersambung nanti ke sini. Nah, tersambung ke sini, kita coba lihat. Oke. Dan di sini banyak sekali ya material-material yang lepas dari bahan bangunan di situs Kumitir ini yang terbuat dari batu bata merah. Oke, kita coba ke sini, saudaraku. Nah, inilah menjadi bukti ya bahwa kita Nusantara ini ya, nenek moyang kita ataupun leluhur kita bukan dari SDM yang rendah, saudaraku. Ya, mereka bisa membuat bangunan yang sampai saat ini bisa kita lihat karyanya, serta ada masih banyak pertanyaan-pertanyaan begitu ya yang belum terjawab tentang arsitektur ataupun cara mereka membuat bangunan sampai beratusan tahun. Nah, oke, kita coba lihat. Ini adalah merupakan pagar yang memanjang begitu 600 meter dari selatan ke utara. Saya menuju ke utara saat ini, dan di sini, nah ini teman-teman. Oke, nah bisa dilihat ini adalah struktur yang mungkin memang ada beberapa begitu ya bagian yang sudah rusak, teman-teman. Ya, bayangkan saja ini umurnya sudah ratusan tahun ya. Oke, nah ini memanjang seperti ini, saudaraku. Oke, memanjang dengan lebar kisaran 2 meter lebih ya lebarnya ini. Oke, memanjang sampai sini, dan di sini ini merupakan titik tengah dari ini ya, dari pagar ini. Titik tengahnya yaitu gapura ya, atau pintu gerbang. Nah, ini diduga gapura bentar yang di dalamnya juga ditemukan struktur anak tangga. Artinya orang yang masuk ke gapura ini ya, mereka masuk jalan kaki ke dalam suatu ruangan istimewa. Jadi di sini adalah struktur gapura, teman-teman. Nah, ini gapuranya. Jadi bentuk ataupun pola bangunan ini dengan pola yang di sana itu sama persis, simetris, saudaraku. Oke. Dan di sini ada semacam struktur anak tangga yang artinya mereka yang masuk ke dalam ruangan akan naik anak tangga dulu, dan dipastikan mungkin tidak menggunakan kendaraan ya, tidak menggunakan semacam kereta kencana karena ada anak-anak tangga ya, pasti jalan kaki masuk ke ruangan tadi, ke ruangan itu ya, ke ruangan dalam. Oke, kita coba lihat, kita lihat di sebelah utaranya ya, di sini. Oke, bentar. Nah, ini adalah terlihat dari dekat bentuk dari gapura ya, gapura bentar, gapura yang tidak beratap seperti kalau kita lihat di gapura lawang ya, hampir mirip seperti itu, saudaraku. Nah, dia memanjang sampai ke utara sana. Oke, nah itu teman-teman, nah seperti ini ya, bisa dilihat pola-polanya. Jadi pola ini, sudut ini dengan sudut yang di sana itu sama persis, dan ini adalah pintu masuknya menuju ke sana. Di situ adalah ruangan dalam. Oke, kita coba melewat sini ya. Nah, ini saja teman-teman ya, yang bagian atasnya sudah runtuh ataupun rusak. Ini bisa kita bayangkan ataupun kita kira-kira saja bahwa pagar ini sangat tinggi sekali, teman-teman.
sangat tinggi sekali pastinya ya. Loh, seperti ini saudaraku. Oke. Oke, ke sana. Nah, terus teman-teman. Nah, di sini ada semacam kerusakan yang cukup parah. Sampai berlubang seperti itu. Bahkan di sini ada tumpukan-tumpukan yang disengaja ditata begitu ya. Supaya mungkin ini ya tidak itu ya. Untuk gundukan tanah ini tidak longsor. Nah, seperti ini. Oke. Kita lewat sini. Kita nanti coba sampai sudut ya. Sampai sudut. Bagaimana teman-teman ya, ketika ada situs seperti ini yang nilai historis yang luar biasa ini ya, terus tiba-tiba di atasnya ada makam palsu, kan seolah-olah itu ingin mengaburkan sejarah Nusantara ini gitu loh. Nah gitu ya, artinya apa, ketika ada ekskavasi terus strukturnya itu masuk ke dalam makam, dan makam tersebut itu ternyata makam palsu, maka instansi terkait tidak bisa ini teman-teman melakukan ekskavasi lanjutan gitu loh. Terkendala makam tadi, padahal makamnya palsu gitu teman-teman. Nah ini adalah sudut ya, sudut pagar situs Kumitir di sisi barat laut. Oke, nah bisa dilihat sudutannya itu ataupun pojoknya ya, ini tidak hanya asal nyudut teman-teman tadi, tapi mereka membuat struktur lagi tambahan begitu ya. Nah, membuat struktur tambahan lagi seperti ini saudaraku. Oke, nah seperti ini. Itu kampung Dusun Bendo. Ini untuk mencapai dasar bawah kisaran 3 meter saudaraku, dan memanjang dari arah utara ke selatan. Ini adalah pagar di bagian barat yo. Pagar di bagian timur seperti yang tadi di awal video saya ada papan nama situs Kumitir, itu merupakan taruh di bagian timur gitu teman-teman. Oke, cukup ya, semoga sehat selalu dan semoga bermanfaat, dan jangan sampai terjadi hal-hal ataupun pembuatan makam palsu di daerah kita masing-masing. Tetap kontrol ya, karena siapa lagi yang bisa mengendalikan negeri ini kalau bukan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.